Mari kita angkat pujian lebih dalam untuk menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakan kehidupanku. Dalam kisah tuliskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Kalau dalam kondisi hujan seperti ini, kami yakin dan percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Saat ini, ibadah ini kami akan mulaikan. Kami siap untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami agar dapat menyembah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya, siapa memuji Tuhan?
Sudah lebih semangat, diundang untuk berdiri. Kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kuasa satu, penolongku yang sungguh, Dia bersedia kembali bagi kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah besar surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah besar surga. Yesus itulah satu-satu penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bersama
wilayahku. Kau menjaga hatiku supaya diriku membaca senantiasa supaya diriku membaca Ini diserahkan kepada Tuhan. Baru masuk tidak firman Tuhan dulu. Ya Tuhan, kami berdoa padamu semoga pemimpin ibadah bisa menjalani ibadah ini bisa Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari rumah ke hingga tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman, biar firman-Mu itu dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih berkatilah yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah bukan dari kata-kata yang berkati, tetapi dari kata-kata-Mu saja itu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampunilah kesalahan dan dosa kami yang mau berbuang melawan kehendak-Mu. Haleluya, permohonan dan mengucapkan Amin. Haleluya. Karena ini perintah itu karena pemuda, jadi malam hari ini saya berikan tema berterima kasih dalam segala hal. Apakah engkau berterima kasih? Apakah kita ini mau berterima kasih bahwa kita dalam keadaan susah, senang? Kalau senang pasti berterima kasih ya. Tetapi kalau keadaan susah, apakah kita mau berterima kasih? Berterima kasih ini mengartikan melatih kita diri untuk menjadi orang sabar ya. Walaupun walaupun dalam banyak cobaan, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hari ini. Terima kasih kepada kami, dan terima kasih kepada Tuhan
karena Engkau masih memberikan hidup kepada kita semua, ya kan? Tetapi jika kita tidak berterima kasih, sangatlah itu membuat orang menjadi sangat emosional dan sangat sombong. Sebenarnya berterima kasih itu mudah. Misalkan dikasih 1.000 gitu, bisa diterima dengan sungguh-sungguh atau diterima dengan itu kasih. Berterima sungguh-sungguh berterima kasih, tentunya kita berterima kasih ya. Kalau bersungguh-sungguh itu sama saja. Terus itu misalkan kalau jiran dikasih 1.000 misal, terus dikasih 5.000 loh. Jiran dikasih 1.000, yang jiran kerasa bersungguh-sungguh atau tidak? Tetap berterima kasih. Hebat itu. Walaupun mendapat 1.000, tetapi tetap berterima kasih. Walaupun lebih sedikit ya. Padahal itu sebenarnya sama, ya. Semua sama di mata Tuhan. Tetapi Tuhan mempercayakan ke kita itu sedikit atau banyak. Ya, begitulah. Nah, dengan ayat pembuka kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5, boleh ada yang membacakan? Boleh ada yang membacakan kalau yang sudah ketemu? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Silakan. Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersukacita ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Bersukacita ini seperti tadi ya, bersukacita walaupun dikasih sedikit ataupun dikasih bahkan masalah pun tetap kita bersukacita. Dan berdoa yaitu bagaimana? Ya berdoa kalau misalkan ada masalah, berdoa kepada Tuhan walaupun mungkin di kamar atau dalam hati saja, Tuhan gitu, aku sedang dapat masalah. Dan kalau misalkan dapat kebahagiaan pula juga berdoa, oh Tuhan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kebahagiaan ini Tuhan gitu. Jadi kita harus lebih mendekat kepada Tuhan ya, dan mengucap syukur seperti tadi kan, mengucap syukur, oh Tuhan terima kasih. Di dalam doa pun itu bisa menjadi ucapan syukur. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu hari ini. Jadi kita harus berterima kasih, bukan cuma sekedar dapat yang besarnya saja. Kita mau berterima kasih, tetapi kecil juga harus berterima kasih ya. Yang biasa-biasa pun harus berterima kasih, supaya kita ada sukacita di hati. Siapa sih yang tak mau sukacita di dalam hati? Tidak ada kan? Pasti semua ingin mendapat sukacita di dalam hati. Kalau ada sukacita di dalam hati,
sudah pasti apa? Orangnya sabar, ya, karena dia mendapat sukacitanya itu bukan sukacita sembarangan sukacita karena dapat harta gitu ya kan, dapat harta melimpah gitu, bukan, tetapi sukacita karena tetap masih dipercaya Tuhan untuk hidup, untuk membagikan, sharing kepada teman-teman kita. Terus bagaimana caranya kalau misalkan itu kalian sudah terjebak bahwa itu terjebak karena mungkin ajaran-ajaran atau apa bagaimana gitu, atau perasaan gitu, terjebak karena kenapa aku dapat sedikit gitu, yang bilang tadi itu, yang bilang tadi apa ya, dia bilang tadi kan, aku tetap berterima kasih walaupun dapat 1000. Bagaimana caranya? Nah, kira cara tetap berterima kasih walaupun cuma dapat sedikit. Bersyukur terus bersyukur karena dikasih, ya kan? Kalau misalnya itu kalau nggak dikasih kan gimana? Tetap bersyukur kan? Anak kecil ini itu walaupun tidak dikasih pun tetap bersyukur. Bagaimana kita itu sebagai remaja pemuda, apakah kita tetap bersyukur kalau misalkan kita dikasih itu sedikit, padahal teman jangan jauh-jauh deh, kalau teman itu terlalu jauh, saudara gitu, misalkan orang tua kasih 1 juta ke anak pertama misalnya. Kalau anak keduanya gak dikasih apa-apa, pasti otomatis iri kan? Iri gak? Kira-kira? Masa gak iri? Pasti ada iri. Tetapi di balik ini semua kita harus itu ya, harus mengatakan berarti kita tidak dipercaya, ya bisa jadi iri, tapi iri dalam hal apa ini? Mungkin iri kan namanya manusia. Kalau manusia iri sebentar kan nggak apa-apa, tapi habis itu sudah ikhlaskan saja. Berarti yang dipercaya Tuhan mendapat 1 juta itu bukan kita, tetapi melainkan orang lain dipercaya. Jadi kita tetap itu nanti lama-lama merasa sukacita, walaupun mendapat penderitaan pun tetap merasa sukacita di dalam hati, karena kita sudah mendekat kepada Tuhan. Jadi kita selalu lapor kepada Tuhan. Kayak atasan di bawahan ngelapor ke atasan, ya kan? Bawahan ngelapor ke atasan. Tuhan itu menjadi atasan kita, ya kan? Dan kita menjadi bawahan. Jadi kita itu harus selalu lapor, karena Tuhan itu atasan yang baik, bukan atasan yang jahat seperti yang di film-film, ya kan? Kalau di film-film atasannya mesti marah-marah,
Tetapi kalau Tuhan menjadi atasan kita, Tuhan tahu kita membutuhkan apa. Ya, berikutnya Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Boleh ada yang mau membaca? Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang semar, melainkan apa yang kudus. Jadi itu benar Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Hah? Ini, Pak. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah dan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi nyatakan semua itu unek-unek kita kepada Tuhan. Tahu unek-unek. Nah itu kekesalan kita nyatakan semua. Kekesalan itu kebahagiaan semua nyatakan kepada Tuhan. Misalkan Tuhan, hari ini dapat sedikit, tetapi aku tetap berterima kasih karena Engkau telah memberikan kepercayaan ini. Lama-lama kalian juga merasa selalu menyatakan kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku, walaupun sedikit, tetapi tetap aku berterima kasih karena aku bisa masih hidup. Kekayaan bukanlah segalanya, karena Engkaulah yang segalanya, ya kan? Supaya apa? Kita tulus menghadapi kehidupan ini. Kita semua juga selalu ngomong di hati, bukan? Selalu di hati kan? Gampang kan ngomong ya di hati. Coba, nah pasti ada yang ini lagi nyinggung gitu, atau mungkin apa gitu. Pasti ada di dalam hati kita semua, ya kan? Dan itu paling gampang nyatakan saja di dalam hati. Oh Tuhan, aku sedang itu kesusahan, tolong bantu aku. Atau oh Tuhan, aku sedang bahagia, terima kasih Tuhan. Ya kan? Saya nyatakan semua kepada Tuhan supaya kita mendapat kebahagiaan dari situ. Walaupun bukan doa, tetapi memanggil Tuhan, Tuhan, aku ada masalah, atau tadi kan melanjutkan walaupun Tuhan tidak menjawab pun, kan itu kita belum mendekat kepada Tuhan. Pasti Tuhan itu belum menjawab langsung. Kalau Tuhan menjawab langsung itu emangnya Tuhan itu bisa bisik satu-satu gitu. Karena itu butuh proses juga, ya.
Dan proses itu melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pun itu ya kan, minta petunjuk dari Tuhan juga. Oh Tuhan, itu kamu mau apakan itu anakmu ini gitu, ya kan? Oh Tuhan, kamu mau itu mau melakukan apa? Mau melakukan mujizat atau bagaimana gitu, ya kan? Karena Tuhan kan sudah mati katanya. Tuhan kan bilang itu bahwa aku akan meminta pendamping kepada Tuhan untuk kalian semua, supaya kalian, yaitu Roh Kudus itu ya, pendamping, supaya kita tidak tersesat ya kan? Berterima kasih ini membawa berterima kasih, karena kita berterima kasih atas dasar ikhlas, karena unek-uneknya sudah keluar kan, karena otomatis kita berterima kasih karena sudah unek-uneknya sudah keluar kan. Biasanya siapa dari sini, ayo, yang kalau itu banyak masalah teriak-teriak gitu, wah gitu ya kan, teriak-teriak banyak masalah teriak-teriak gitu, atau bagaimana gitu, itu kan ngeluarin unek-unek kan, sudah pasti ngeluarin unek-unek kan, karena banyak masalah berteriak-teriak gitu. Tetapi kita cukup itu, kalau ada masalah kita cukup dekatkan kepada Tuhan, supaya kita itu mendapat kebahagiaan. Karena kalau cuma orang teriak-teriak gitu, teriak di kobong atau teriak di itu, teriak di lapangan gitu ya kan, atau teriak di mana, di rumah sendiri rumah sendiri teriak-teriak gitu ya kan, ngeluarin unek-unek kan belum tentu langsung keluar itu unek-unek ya kan. Tapi kalau sudah ngomong kepada Tuhan, udah pasti itu unek-unek pun akan silih berganti, akan menghilang pelan-pelan, karena Tuhan pun tahu batas kita itu di mana, batas kita. Kita harus membiarkan damai sejahtera menyertai kita semua ya, supaya kamu bisa bersyukur kepada siapapun, besar kecilnya itu, bahkan masalah pun dapat kamu berterima kasih. Oh terima kasih Tuhan, masalahnya masih kecil gitu. Masih kecil, aku bisa itu tanggapi, atau aku bisa tanggulangi gitu ya, bisa atasi, karena masih kecil. Kalau masalahnya makin besar, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempercayakan kepadaku bahwa masalah besar ini Engkau sudah percaya kepadaku, supaya aku ini apakah benar-benar mencintaimu, tidak gitu, mencintai Tuhan ya, ya kan? Dan semakin besar lagi, jangan putus asa. Ada yang karena masalah semakin besar putus asa aja. Nah, masalah semakin besar itu, oh, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan masalah, bukan memberikan, kalau memberikan masalah itu iblis ya kan, bukan memberikan, salah ngomong, bukan memberikan, tetapi mengizinkan masalah ini terjadi gitu ya kan, karena Tuhan tahu batasan kita,
Jadi Tuhan itu tidak mungkin melewati batasnya, ya kan? Udah tahu. Ya, berikutnya 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Mungkin agak sedikit banyak ayat ya pada malam hari ini. Karena kita itu bersukacita menjadi sabar itu sangat susah. Sebenarnya gampang, cuma disusah-susahin, ya kan? Sebenarnya gampang, cuma disusah-susahin. Karena masalah hidup itu sebenarnya gampang, cuma disusah-susahin karena merasa diri depresi gitu, merasa diri itu paling salah gitu, ya kan? Merasa diri apa? Gak berguna lagi, ya kan? Merasa diri apa lagi? Merasa diri aku gak bisa mencapai batasnya gitu, ya kan? Apalagi mencapai apa lagi? Banyak kan? 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ya? Siapa yang mau baca? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sangat jelas kan di 1 Petrus itu menunjukkan bahwa itu masalah-masalah itu menjadi arti bahwa kita ini, apakah kita ini imannya kuat nggak melawan masalah-masalah tersebut, ya kan? Kuat nggak? Apakah kita ini orang yang lemah, yang sedikit masalah aja menyerah, oh itu Tuhan gak tolong gitu. Karena kita mendekat aja itu belum, masa tiba-tiba sudah itu minta Tuhan itu gak tolong aku jadi aku menyerah gitu, ya kan? Mendekat aja belum. Kalau kita sudah mendekat, otomatis kita walaupun banyak masalah tetap kita itu, karena iman kita itu harus lebih murni daripada berlian, emas dan permata, harus lebih murni. Kalau lebih murni, kita walaupun diuji oleh iblis, tetapi kita tetap akan terus tahu kan akhir zaman. Bahkan itu orang-orang berteriak-teriak manggil Tuhan aja gak dijawab sama Tuhan. Selama ini kan itu masih dijawab, jadi itu masih ada kesempatan untuk kita selalu lapor kepada Tuhan. Dan kalau misalkan ada ujian, kan bisa kan ujian itu untuk apa? Menguji kita, apakah iman kita itu sudah itu besar atau belum, gitu ya kan? Uji. Tetapi walaupun diuji, kan Tuhan tahu kita ini adalah manusia yang tidak luput dengan dosa, ya kan?
Jadi Tuhan tahu ada batasnya. Ujinya gak uji sembarangan. Misalkan gini, baru masuk SD gitu, baru masuk SD ya kan, masuk SD, terus kita 1 tahun belajar di SD gitu, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba pas ke-4 tahunnya ujiannya kelas SMA gitu, bingung nggak? Tiba-tiba ujian kelas SMA, pasti sangat-sangat bingung kan? Tiba-tiba ujian SMA, kan nggak mungkin, karena kita masih SD ya kan, gitu. Jadi ujian pun seperti itu. Jadi Tuhan juga tahu kita itu sudah tingkat berapa gitu ya kan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi ujian pun ada tingkatnya juga. Nggak sembarangan ujian, tiba-tiba ujian kuliah itu dikasih itu SD itu, SD kelas 6, mana bisa jawab itu ya kan, ujian kuliah ya kan, mana bisa jawab. Jadi kita akhirnya itu bersukacita. Kalau kita sudah bersukacita, masalah apapun tetap bakalan bahagia. Bahagia ini itu bisa menyangkut sabar ya. Bersukacita adalah itu, kayak bersukacita itu kayak ranting yang paling gede dari pohonnya adalah kasih. Ranting paling gede adalah bersukacita, dan ranting dari bersukacita adalah sabar ya kan, sabar menghadapi hidup ini yang mendapat banyak cobaan. Mengapa harus bersukacita dalam pengharapan? Kita telah dipenuhi karena kita percaya Tuhan. Itu ada sukacita yang tersendiri. Ini tidak bergantung situasi. Jadi sukacita ini tidak bergantung situasi karena bahagia gitu, jadi bersukacita. Tetapi melainkan bersukacita itu bukan cuma karena bahagia saja, tetapi sedih pun bersukacita ya, bersama Tuhan. Ini ayat terakhir, Roma 12 ayat 12. Ada yang belum bisa baca? Roma 12 ayat 12 ayat terakhir. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunanlah dalam doa. Jadi kita harus bersukacita dan melapor kepada Tuhan. Apapun masalahnya, tetap kita lapor kepada Tuhan supaya kita bersukacita, dan teruskanlah mempelajari firman Tuhan, bersukacita untuk semuanya dan sukacita akan diseimbangkan kepada kita semua. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada ketua pemuda-pemudi di tempat ini. Dan kita akan tutup ibadah ini
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merasakan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan ibadah saat ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur semuanya boleh jadi atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Abamu Bapak Kris yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong dalam kehidupannya, perkuliahan, pekerjaan, apapun yang dilakukannya boleh berhasil Tuhan. Engkau menjamah lebih dalam lagi agar Engkau pakai dalam sebagai pemimpin pujian, bahkan apapun yang dilakukannya untuk melayani Engkau memberkati selalu Tuhan. Kami semua Tuhan, anak-anak muda yang ada, Ruth, Jeremy, hamba sendiri bahkan yang belum bisa hadir, baik Over, Yosua, Pak Israel, dan siapapun Tuhan yang tidak bisa hamba sebutkan, Naomi, Jackson, semuanya Tuhan. Kami serahkan anak-anak muda ke dalam tangan-Mu agar kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami, kiranya Engkau melindungi kami agar kami boleh tiba sampai tujuan dengan selamat. Kami serahkan juga ibadah kami ke depannya, baik ibadah raya besok. Kiranya Engkau menuntun semuanya boleh berjalan dengan baik. Ibadah pendalaman kita, bahkan ibadah pemuda kami serahkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati juga Mangkong juga yang senantiasa memberikan kehidupannya untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami senantiasa bersyukur Engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.